Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita memasuki pembelajaran Fikih Munakahat pada topik pembahasan konsep pernikahan dalam Islam. Namun sebelum itu saya akan membacakan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Fikih Munakahat ini pada bab konsep pernikahan dalam Islam. Mahasiswa mampu menjelaskan secara sistematis konsep dasar pernikahan dalam Islam, termasuk pengertian, tujuan, hukum, rukun, dan syarat pernikahan. Berdasarkan dalil-dalil syar'i dari Al-Quran, hadis, dan pandangan ulama-ulama klasik maupun kontemporer. Ini CPMK dari pembahasan ini. Kemudian kita masuk pada sub CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 5 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan pernikahan menurut istilah syar'i dan terminologi para ulama. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan tujuan pernikahan menurut Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan hukum-hukum pernikahan, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram dalam berbagai situasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan rukun dan syarat sahnya pernikahan dalam perspektif mazhab-mazhab fikih. Yang terakhir, yang kelima, mahasiswa mampu mengkritisi praktik-praktik pernikahan kontemporer dalam perspektif hukum Islam. Kemudian, indikator keberhasilan dari topik pembahasan kita pada pertemuan ini, yang pertama, mahasiswa dapat menyebutkan minimal 3 dalil dari Al-Quran dan hadis tentang pernikahan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan secara lisan dan tulisan rukun dan syarat pernikahan. Yang ketiga, mahasiswa dapat memberikan analisis terhadap kasus-kasus pernikahan yang bermasalah dalam perspektif fikih. Misalnya seperti pernikahan beda agama, kawin hamil, dan seterusnya. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita masuk pada materi pembelajaran kita, yaitu konsep pernikahan dalam Islam. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab an-nikah yang berarti bersatu, bercampur, ataupun berhubungan. Dalam konteks syariat, kata ini kemudian digunakan untuk merujuk pada akad yang menjadikan hubungan suami istri menjadi halal. Dalam perspektif ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang mengandung makna kepemilikan terhadap manfaat dari seorang perempuan secara halal. Kemudian dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai akad yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, nikah dalam Islam tidak hanya bermakna hubungan seksual atau tidak hanya berorientasi pada hubungan seksual saja. Tetapi lebih dari itu, nikah adalah ikatan suci yang dibangun atas dasar tanggung jawab, komitmen, dan nilai-nilai keagamaan. Olehnya dalam Al-Quran, pernikahan disebut dengan mitsaqan ghalidha. Masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu hukum-hukum pernikahan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa hukum asal pernikahan adalah sunnah muakkad, ya, yaitu sangat dianjurkan bagi orang yang telah mampu secara fisik
psikis, dan finansial. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, hukum pernikahan itu bisa berubah. Yang pertama, bisa berubah menjadi wajib jika seseorang khawatir terjerumus dalam perzinahan dan ia memiliki kemampuan untuk menikah. Yang kedua, bisa menjadi sunnah, ya, ini sebagaimana hukum asalnya, jika seseorang memiliki dorongan seksual tetapi masih bisa mengendalikannya serta mampu secara lahir dan batin. Hukum yang ketiga yaitu makruh, jika seseorang tidak memiliki kemampuan memenuhi hak pasangan dan khawatir akan menelantarkannya. Yang keempat, bahkan hukum pernikahan itu bisa menjadi haram jika seseorang menikah dengan niat ingin menyakiti atau menzalimi pasangannya. Ya, yang terakhir, hukum pernikahan bisa menjadi mubah apabila seseorang yang tidak memiliki dorongan kuat dan tidak pula khawatir akan terjatuh dalam dosa. Itulah 5 hukum-hukum pernikahan yang dapat kita ambil pelajarannya. Berikutnya, seperti apa tujuan dari pernikahan itu sendiri? Pernikahan dalam pembahasan kita kali ini memiliki 5 tujuan. Yang pertama yaitu menjaga keturunan, hifdzun nasl sesuai dengan maqasid syariah. Yang kedua, mewujudkan ketenangan dan ketentraman, rasa sakinah dalam kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri dari pergaulan bebas dan perzinaan. Yang keempat, membangun kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga Islami. Yang terakhir, menguatkan ikatan sosial melalui hubungan kekerabatan baru dan memperluas persaudaraan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang hikmah dan manfaat pernikahan. Tentu pernikahan itu sendiri memiliki manfaat dan juga hikmah yang dapat kita rasakan, yang dapat kita ambil manfaatnya dan hikmahnya juga. Pada pembelajaran kita hari ini ada 5 hikmah dan manfaat pernikahan. Yang pertama, menyalurkan naluri seksual secara sah dan terhormat. Yang kedua, membentuk keluarga sebagai institusi terkecil masyarakat. Dan ketiga, menghasilkan keturunan yang sah dan terdidik secara agama dan moral. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, kepemimpinan, dan empati. Dan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas psikologis dan moral dalam masyarakat. Berikutnya, nikah itu memiliki 2 dimensi. Ya. Ada dimensi ibadah dan juga dimensi muamalah. Kapan disebut dengan dimensi ibadah? Ya. Dan kenapa disebut dimensi ibadah? Ya. Karena nikah dilakukan dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan dalam rangka menjaga kesucian diri. Berikutnya, kapan atau kenapa disebut dengan dimensi muamalah? Karena pernikahan merupakan akad yang berdampak hukum, mengatur hak dan kewajiban, serta berkaitan dengan aspek sosial, waris, nafkah, dan perwalian. Demikian tema atau pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.